Anda kembali menyaksikan Closing Bell dalam segmen khusus Mining Zone. Indonesia di tahun 2024 mendatang diperkirakan akan memiliki proyek baterai kendaraan listrik pertama. Tak tanggung-tanggung, proyek baterai kendaraan listrik ini dikabarkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Proyek baterai raksasa yang dimaksud yaitu pabrik sel baterai kendaraan listrik senilai 1,1 miliar US dollar atau sekitar 16,5 triliun rupiah yang dibangun konsorsium Hyundai Motor Group dan juga LG Energy Solutions. Proyek pabrik baterai kendaraan listrik ini dibangun di Karawang, Jawa Barat. Direktur Indonesia Battery Corporation Toto Nugroho mengatakan bahwa pabrik ini akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Adapun proyek dalam mimpi Indonesia untuk bisa punya pabrik baterai dan bahkan ini diklaim menjadi yang... Closing Bell akan kembali dengan ulasan selengkapnya bersama dengan staf sus Menteri ISDM dan anggota Komisi 7 DPR RI Muhtarudin sesaat lagi. Tetaplah di Closing Bell. Ini melihatnya seperti apa nih ambisi Indonesia sendiri untuk menjadi raja baterai listrik dunia, dan memang secara step by stepnya kita kayak on track sekali gitu ya, sampai nanti akan ada baterai listrik juga yang akan dijalankan di tahun 2024. Walaupun kita harus berhadapan juga dengan hal lain, yaitu adalah politik year di Indonesia 2024. Ini seperti apa Pak Muhtarudin? Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi kalau kita melihat posisi Indonesia hari ini ya, itu memiliki posisi yang kuat dalam industri baterai terintegrasi. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Indonesia juga merupakan hari ini ya, merupakan ranking 16 daripada ekonomi dunia. Ya. Dan insya Allah pada tahun 2045 Indonesia sudah menjadi ranking kelima dari pemain ekonomi terbesar di dunia. Dan Indonesia juga memiliki sumber daya ya, memiliki bahan baku untuk kendaraan listrik ya, bukan hanya untuk baterainya saja, tapi untuk kendaraan listrik. Kita punya timah, kita punya aluminium, kita punya tembaga ya, kita punya nikel yang sudah mulai kita garap ya. Kita juga punya nikel ya, dan kemudian kita juga punya litium dan punya kobalt ya. Jadi cuma litium dan kobaltnya yang masih belum maksimal kita eksplorasinya. Sedangkan nikel sudah berjalan. Artinya dari sisi pembuatan bodi mobil listrik ya, kemudian baterainya sendiri pun Indonesia memiliki potensi itu. Nah, oleh karena itu saya kira sangat beralasan jika Indonesia punya tekad yang kuat menjadi pemain daripada baterai dunia. Dan karena kita memiliki semua potensi itu. Nah, tinggal sekarang bagaimana pemerintah yang telah membuat roadmap tentang ekosistem baterai di Indonesia ini bisa berjalan secara berkesinambungan, tidak parsial ya, tidak berhenti di tengah jalan, tetapi terus step by step, gradual, terstruktur, sistematis mencapai kepada target yang dicapai. Sejauh pemerintah punya komitmen kuat untuk itu ya, dan tentu kami di DPR memberikan dukungan yang sangat kuat terhadap hal ini, dan karena memang baterai ke depan Indonesia juga akan menguasai itu. Oleh karena itu tentu potensi yang dimiliki ini tidak bukan berlebihan. Bahwa Indonesia akan menjadi pemain industri baterai terintegrasi yang terbesar di dunia, Asia Tenggara. Karena kita memiliki semua potensi itu, tinggal bagaimana potensi ini kita optimalkan. Oke. Jadi raja baterai EV dunia atau menguasai begitu ya, kan harus ada source-nya. Salah satunya adalah kan bahan baku. Kita pernah juga angkat isu terkait mengenai Indonesia kekurangan litium untuk mensupport ini. Kemudian ditemukanlah beberapa macam sumber litium baru yang bisa diuji coba atau dikaji. Baru-baru ini lagi kemudian Indonesia keluar dari IRA gitu ya, atau bukan keluar dari IRA ya, tidak diikutsertakan dalam IRA karena memang tidak ada partnership dengan free trades dengan Amerika Serikat. Jadi nggak bisa nih ya dapat insentif dari sana. Anda melihatnya seperti apa nih Pak Muhtar? Ya, memang untuk membangun industri baterai terintegrasi Indonesia, bahan bakunya kan tidak hanya nikel. Ada litium, ada kobalt ya. Yang hari ini memang litium kita masih impor ya. Kobaltnya juga mau sudah diproduksi juga belum maksimal. Nah, oleh karena itu tentu padahal kita potensi litium kita ada ya. Potensi kita seperti di daerah Bangka Belitung ya, daerah
kepala tikus, ada beberapa daerah di Indonesia itu memiliki potensi kandungan mineral daripada litium. Tetapi belum tergarap. Nah, oleh karena itu tentu Kementerian SDM dalam hal ini dalam rangka memperkuat hulunya juga agar fokus juga di litium ini dan kobalt. Gitu. Sehingga walaupun ini memerlukan penelitian survei lebih lanjut, tetapi potensi itu ada. Nah oleh karena itu hari ini memang untuk pembuatan baterai kita masih litiumnya masih impor, ya oke lah sambil jalan ya. Tetapi tidak harus kita terus-menerusan impor litium. Karena kita punya potensi juga sumber daya untuk itu. Tinggal bagaimana Kementerian SDM, pemerintah dalam hari ini juga menggarap ya sektor hulu daripada litium. Nah, kemudian tentu termasuk bahan-bahan yang lain untuk baterai ini seperti kobalt ya, dan lain-lain juga kita milik ya, dan itu memang sudah ada investasi sudah mulai besar di Indonesia untuk kobalt. Jadi sebenarnya ini tinggal bagaimana kita memaduserasikan semua stakeholder ya dalam sebuah regulasi ya dalam sebuah kerja bersama, terintegrasi, terkoordinasi dalam rangka kita mencapai sebuah mimpi besar untuk membangun Indonesia menjadi pabrik baterai terbesar untuk ikut bermain sebagai pemain pabrik baterai di dunia, dan itu bisa diwujudkan. Nah, tekad pemerintah ini juga sudah mulai seperti katakan Pak Agus, saya sudah membentuk IBC ya, Indonesian Battery Corporation. Ini sebuah holding besar ya yang dibentukkan Kementerian BUMN, yang dimana ada di situ ada Antam ya, ada main ID sendiri, ada Antam, kemudian juga ada PLN, ada Pertamina. Ini sebuah holding besar yang nanti akan juga menyisir dari segi hulunya sampai ke hilirnya daripada industri kendaraan listrik Indonesia, mulai dari baterainya sampai ke mobil atau kendaraan listriknya. Nah, saya kira ini akan nyambung nanti dengan yang sekarang sedang berjalan di Cikarang, yaitu Hyundai, LG dan Indonesia ini, SLI ini yang sedang berjalan. Saya kira semua itu bisa kita wujudkan ya, asalkan memang kita bisa bekerja sama secara benar. Tentu dari sisi regulasi ya, kami di DPR ini kan akan mendukung dari sisi kebijakan anggaran dan kebijakan terkait regulasinya. Nah, salah satunya kita bagaimana RUU EBT baru terbarukan juga kita sedang proses sekarang di DPR, dan sekarang sedang berproses ya, dan kebijakan-kebijakan lain, insentif-insentif lain yang diberikan oleh pemerintah juga sudah berjalan. Saya kira langkah kita menuju daripada dari menggunakan kendaraan yang berbasis bahan bakar minyak ke listrik ini sudah berjalan, dan tentu ke depan terus harus kita tingkatkan. Saya kira itu, Mbak. Oke, ini menyambung apa yang disampaikan Pak Muhtar, Pak Agus. Kan sebenarnya memang kita tidak terlalu punya semua bahan baku untuk memenuhi satu baterai itu ya. Indonesia akan punya pabrik baterai raksasa bersama dengan staf sus Menteri SDM sekaligus Ketua Tim Kerja Percepatan Pengembangan Electric Vehicle Battery BUMN, Pak Agus Cahyana. Dan juga yang bergabung bersama kami di Zoom ada anggota Komisi 7 DPR RI, Bapak Muhtarudin. Pak Muhtarudin, saya mau ke Anda terlebih dahulu ya. Seperti apa sejauh ini dukungan legislatif pastinya untuk mewujudkan mimpi Indonesia ya, semakin dekat untuk bisa menjadi raja baterai di dunia gitu ya, dengan segala macam aspek. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Agus adalah mesti ajak banyak sekali para investor gitu ya untuk join membangun pabrik dengan berbagai macam hal untuk masuk ke dalam ekosistem baterai Indonesia. Pak Muhtarudin. Yang jelas ya, kami dari DPR sudah beberapa kali kita rapat ya dengan baik dengan Kementerian SDM ya, dengan Kementerian Perindustrian terkait dengan masalah membangun ekosistem daripada baterai ini. Sudah banyak sekali dukungan yang kita berikan dan sudah kita putuskan dalam rapat-rapat yang cukup penting dan strategis di DPR bersama Menteri Perindustrian maupun Menteri SDM. Bentuk-bentuk regulasi tentu yang sekarang sedang berproses. Ya, salah satunya adalah RUU Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan. Ini kan juga sebagai bentuk dukungan regulasi yang disampaikan oleh DPR. Dari sisi kebijakan lain, tentu kita mendukung kebijakan-kebijakan baik dari sisi anggaran kepada Kementerian SDM maupun Kementerian Perindustrian dalam rangka kita memperkuat posisi kementerian dalam rangka program melaksanakan terkait dengan industri baik hilirisasi maupun terkait dengan masalah industri tentang manufakturnya. Nah, oleh karena itu tentu dukungan-dukungan seperti ini ya tidak hanya berhenti sampai di dukungan saja, tetapi kembali kepada
pemerintah yang terus harus proaktif menjalin koordinasi dengan semua stakeholder terkait. Karena untuk membangun sebuah ekosistem baterai ini kan banyak stakeholder yang terlibat ya. Oleh karena itu maka koordinasi menjadi suatu yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah ya. Dan alhamdulillah sih sekarang tekad dan koordinasi sudah berjalan baik ya. Terbukti telah terbentuknya IBC dan lain-lain. Dan saya kira mudah-mudahan insentif juga sudah diberikan oleh pemerintah. Ya, salah satunya seperti insentif pembelian, ada diskon pembelian mobil, kendaraan listrik ya, baik motor maupun mobil, saya kira sudah dilakukan. Tetapi kembali lagi, insentif tidak hanya diberikan kepada konsumen, tetapi juga kepada produsen. Dalam ini insentif tidak hanya berupa seperti kemudahan, perizinan, ya insentif lain ya, itu juga harus diberikan oleh pemerintah. Sehingga semua ekosistem ini dapat sentuhan yang berarti gitu ya. Dan demikian maka bisa terwujud dengan lebih optimal. Oke, mungkin menyambung sedikit Pak Muhtarudin terkait mengenai berbagai macam hal yang dilakukan dan berbagai insentif juga. Tapi kalau kita lihat dari sisi lainnya, misalnya seperti pembangunan smelter kan belum berjalan baik ya, masih banyak hambatan, kemudian masih banyak kekurangan di sana sini. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Padahal kan dia juga sebagai salah satu langkah paling awal begitu ya untuk menjadikan adanya rantai untuk ekosistem ini, Pak Muhtar. Nah, makanya oleh karena itulah maka kita berharap bahwa industri hilirisasi baik yang yang terkait dengan masalah sisi di aluminiumnya ya dan lain-lain yang mendukung dari industri baterai harus dikembangkan. Nah, sebuah masalah di depan mata kita sekarang adalah karena per Juni 2020 11 Juni 2023 sudah Undang-Undang Minerba menegaskan bahwa kita larangan ekspor bagi yang belum selesai smelternya kan gitu. Nah oleh karena itu tentu ini menjadi sebuah masalah ini yang di depan mata yang harus kita hadapin ini. Bagaimana menyiasati, mencari solusi sehingga smelter ini bisa progresnya lebih cepat daripada hari ini. Karena terus terang hambatan smelternya sangat banyak ya. Tidak hanya dari soal perizinan ya, tetapi juga soal ketersediaan daripada sumber energinya. Ya, ada beberapa daerah yang smelternya sudah mulai groundbreaking, tapi ketersediaan listriknya masih tanda tanya, ya. Seperti misalnya kemarin kita datang ke Pale untuk groundbreaking di Romo Morowali tentang nikel. Mereka belum tahu ada kepastian untuk listrik. Terpaksa mereka harus bangun PLTG. PLTG gas dari mana? Gasnya juga belum pasti dari mana. Jadi ini hal-hal seperti ini, ya, yang kayaknya belum terintegrasi. Saya melihat pemerintah belum punya roadmap ya yang terpadu ya, yang besar, yang terintegrasi antara kebutuhan hilirisasi ya dengan kebutuhan pendukung stakeholder ataupun infrastruktur pendukung hilirisasi itu. Yang sekarang masih parsial. Yang ini sudah jalan, yang ini belum siap. Yang ini sudah siap, yang ini belum. Jadi ini yang masih sangkut paut yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Tentu kami di DPR dalam beberapa kali kesempatan selalu mendorong agar ada integrasi, koordinasi yang lebih baik antar kementerian ya, sehingga mereka tidak nyambung, tidak parsial antara dunia industri, pelaku usaha, Kementerian Perindustrian, Kementerian SDM dan stakeholder yang lain. Yang ini yang saya kira perlu diperbaiki oleh pemerintah. Semangat sih sudah ada, ya tinggal bagaimana implementasi daripada itu lebih aktual lagi, diintegrasikan dalam sebuah roadmap yang terukur dan sistematis. Baik, setuju ya Pak Muhtar ya. Pak Agus, Anda boleh sedikit menanggapi, tapi kalau coba kita lihat dari peran industri dalam negeri sendiri untuk ikut dalam mega proyek ini atau mendukung mega proyek ini seperti apa sih Pak Agus? Sebenarnya kalau industri, Hyundai itu adalah industri sudah. Ya kan, dia membuat pabrik mobil. Yang di dalam negeri kira-kira seperti apa? Ya, dia di dalam negeri. Ya kan, mereka membuat Ioniq sudah di sini ya, nanti ya. Kemudian dia membuat Stargazer segala macam itu. Pak Muhtar, kalau seandainya Anda bisa mengisi atau menaruh saran begitu ya kepada berbagai macam pihak yang bisa mewujudkan cita-cita Indonesia jadi raja pabrik dunia ini, apa? Anda lebih menitik beratnya kepada apa sebagai bentuk percepatan dan juga upaya agar mimpinya makin lama makin dekat lagi nih Pak Muhtar? Yang pertama tentu ya, kami sangat mengapresiasi pemerintah ya yang sudah proaktif ya dalam mendorong pertumbuhan industri baterai di Indonesia. Ya, saya lihat sudah proaktif Indonesia pemerintah.
Namun ada beberapa hal saran yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentu agar pemerintah dalam hal ini dapat mendorong tumbuhnya investasi untuk industri-industri pendukung ya dari industri baterai. Jadi kan industri baterai ini kan banyak industri, ada komponen pendukungnya seperti hilirisasi tentang aluminium ya, tembaga juga, ada mangan, ya, ada grafit ya, yang diolah lebih lanjut menjadi komponen-komponen baterai. Yang ini harus didorong oleh pemerintah, hilirisasi daripada investasi industri-industri pendukung dari industri baterai. Yang kedua, insentif yang seperti saya sampaikan tadi yang diberikan kepada industri strategis ini. Yang sekarang kan insentif sudah diberikan kepada konsumen ya, bagi yang membeli baterai, membeli kendaraan akan ada diskon, dapat berganti dan sebagainya. Yang sekarang ada program di Kementerian SDM itu adalah kementerian tentang konvensi ya, dan konversi dari kendaraan BBM bahan bakar bensin ke minyak kepada bahan bakar listrik atau baterai. Nah, insentif ini perlu diberikan kepada pelaku industri, termasuk berbagai kemudahan perizinannya, ya, keringanan pajak, bea masuk, ya, untuk komponen-komponen pendukung daripada yang belum ada di Indonesia, seperti komponen-komponen baterai yang belum ada ini perlu ada insentif. Kalau nggak bisa bersaing. Nah, yang kedua, Indonesia kan telah memiliki juga sumber daya kobalt, litium ya, yang dan hal biji logam yang lain yang belum begitu maksimal dilakukan. Nah, oleh karena ini juga dioptimalkan. Nah, itulah mungkin yang harus dilakukan oleh pemerintah ya, sehingga industri baterai ini betul-betul kita dari hulunya kita punya, di hilirnya pun kita kerjakan sendiri, sehingga nilai tambahnya bagi rakyat, bagi Indonesia itu besar. Kita bukan sekarang lah kita main di ujung nih, kata Pak Agus tadi, kita main udah industri baterainya, meskipun baterainya beberapa masih kita impor ya, dan dari ke depan kita harapkan baterainya kita bikin sendiri, bahan baku dari punya kita sendiri, industri mobilnya kita bikin sendiri, dan pasar kita besar dan kita bisa kompetitif. Terus terang industri baterai Indonesia itu sangat kompetitif. Kenapa? Karena kita punya nikel terbesar di dunia ya. Kita nomor 1 karena nikel dunia, dan nikel ini 30% lebih kontribusinya terhadap sebuah baterai. Jadi 30%-an itu dari nikel, sisanya ada litium, kobalt dan lain-lain. Jadi oleh karena itu Indonesia sangat kompetitif untuk investasi tentang industri baterai ini. Saya kira ini peluang yang harus kita dorong sama-sama. Kami di DPR tetap akan dorong, tentu pemerintah juga harus lebih kencang lagi daripada kita di DPR. Baik, setuju ya, karena memang ini mimpi besar kita bersama pastinya. Terima kasih, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih atas waktunya. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhtarudin dan juga staf sus Menteri SDM sekaligus Ketua Tim Kerja Percepatan Pengembangan Electric Vehicle Baterai BUMN Agus Cahyana. Pak Agus, terima kasih sudah berdiskusi pada sore hari ini di Mining Zone Closing Bell.